Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi, Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Secara khusus kita akan membacakan di dalam pasal 2 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema dari renungan kita hari ini yaitu kasih yang tak terbatas. Berkenaan dengan peringatan Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus Kristus telah mati bagi kita untuk menebus hidup kita dari keterpurukan, dari ancaman maut. Maka hari ini kita akan membahas tema ini dengan satu konsep yang begitu luar biasa, kasih Allah yang tak terbatas. Sesungguhnya kita sungguh bersyukur bahwa kita mendapatkan kesempatan untuk memperingati kematian Tuhan sebagai wujud cinta kasih Tuhan, sebagai wujud kasih Allah yang tak terbatas dalam kehidupan kita. Walaupun situasi saat ini masih terjadi pandemi COVID-19, namun kita memiliki kesempatan yang indah di mana kita bisa memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu adalah kasih Allah yang tak terbatas. Kita harus akui bahwa di dalam kehidupan keseharian kita tidak bisa menikmati kasih Allah yang luar biasa. Mengapa? Karena ada banyak hal, ada banyak faktor, ada banyak pemikiran, dan mungkin hal ini juga disebabkan karena kita tidak mengingat, kita tidak memahami secara mendalam bagaimana Allah sungguh-sungguh telah mengasihi dan mencintai kita. Namun dalam bacaan kali ini kita diingatkan kembali bersamaan dengan peringatan Jumat Agung bahwa kasih Allah di dalam kehidupan kita senantiasa melimpah, senantiasa luar biasa, dan itu hal yang sedang kita renungkan saat ini. Kasih Allah yang tak terbatas itu diuraikan di dalam 3 bagian berikut ini. Yang pertama adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih Allah yang tak terbatas pertama-tama dikonsepsikan sebagai kasih Allah yang tanpa syarat. Kalau kita perhatikan di dalam bahasa Gerikanya, kata yang dipakai untuk kasih Allah di dalam ayat 4 sebenarnya itu adalah kasih karunia. Di mana kasih karunia itu adalah pemberian dengan cuma-cuma dan tanpa memandang siapa yang menerimanya. Itu adalah konsepsi dari kasih karunia Allah kepada manusia. Kasih yang diberikan dengan cuma-cuma itu merupakan karakteristik dari kasih Allah yang sempurna, di mana Allah tidak melihat apapun di dalam diri kita sebagai manusia. Allah tidak memandang kita sebagai orang yang baik, kemudian Ia mencurahkan kasih-Nya karena kebaikan kita itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak di antara kita sebagai orang-orang Kristen mengira bahwa dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, itu yang mengakibatkan, itu yang menyebabkan, itu yang menarik hati Allah sehingga Allah mengasihi manusia. Itu adalah sebuah konsep yang sungguh-sungguh salah. Itu adalah konsep yang keliru. Sebab apa? Sebab Allah mengasihi manusia tanpa syarat, tanpa memandang siapa manusia itu, tanpa memandang dan memperhatikan apa baik buruknya manusia itu. Banyak di antara kita mengira bahwa dirinya telah berbuat baik sehingga Allah mengasihinya. Dia telah berbuat baik sehingga Allah menyelamatkannya.
Dia telah berbuat banyak amal sehingga Allah mengasihinya. Sesungguhnya kalau kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 23, firman Tuhan menyatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Bahkan di pasal-pasal sebelumnya, Paulus di dalam surat Roma telah menjelaskan bahwa kita ini semua berdosa dan tidak ada hal yang baik yang kita bisa pertunjukkan kepada Allah sehingga Allah mengasihi dan menyelamatkan kita, sehingga Allah memperkenankan kita masuk di dalam kerajaan-Nya yang kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, Efesus pasal 2 ini, disebutkan di situ, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Artinya apa? Seluruh umat manusia telah mati di dalam dosa, dan di dalam kematian rohani itu kita hidup, kita memperhambakan diri menjadi hamba-hamba dosa. Itulah yang disebutkan di dalam ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, kata mati itu juga dipakai untuk menjelaskan orang-orang yang sudah meninggal. Di mana orang-orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa berbuat apapun. Demikian juga kita dahulu yang telah mati secara rohani. Apapun yang kita kira sebuah kebaikan, itu sesungguhnya tidak ada andil apapun untuk mengakibatkan Allah mengasihi, Allah mencintai kita. Sesungguhnya Allah mengasihi dan mencintai kita. Itu bukan karena prasyarat itu bukan karena karakteristik itu. Karena jikalau Allah memakai standar itu, tidak ada satu di antara kita yang dapat diselamatkan. Tidak ada satu di antara kita yang memperoleh keselamatan. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu, seharusnya kita sadar, seharusnya kita mengetahui siapa diri kita. Kita dahulu telah mati secara rohani, maka kita tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan rohani yang memperkenankan hati Allah untuk akhirnya Allah mengizinkan kita masuk di dalam kerajaan-Nya yang kudus. Sesungguhnya Allah mengasihi kita tanpa syarat. Allah memandang kita sebagai manusia sama di matanya. Oleh sebab itu, tidak boleh ada orang yang sombong. Tidak boleh ada orang yang memandang diri lebih baik, karena itu bukan syarat. Allah melihat kita, Allah mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas, tanpa syarat. Sesungguhnya kasih Allah itu merupakan karakteristik dan sifat asali, hakikat yang dimiliki oleh Allah sendiri, yang kemudian dia tunjukkan kepada kita, dia curahkan, dan dia mengasihi kita tanpa syarat. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih bahwa oleh karena kasih Allah yang tanpa syarat itu, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya di antara kita yang percaya dalam nama anaknya boleh mendapatkan keselamatan. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Dalam penjelasan Kennedy, di dalam diktatnya Evangelism Explosion, dia menjelaskan bahwa manusia kalau sekiranya minimal dia melakukan 3 dosa dalam satu hari, itu di dalam 1 bulan sudah berapa? Itu berarti dalam 1 tahun minimal 1000 atau lebih kita berbuat dosa atau kesalahan. Itu dalam 1 tahun. Kalau 2 tahun, 2000, 3 tahun, 3000. Ada berapa umur kita? Mungkin ada yang 40-an. Itu berarti 40.000. Banyak orang-orang merasa diri sombong, merasa diri bangga. Karena apa? Karena usia mereka telah lanjut. Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Dan dia berkata, saya ini sudah banyak makan garam, katanya. Sudah 60 tahun. Tapi kalau kita melihat ilustrasi dosa ini, seharusnya malu. Kenapa? Kalau 60 tahun berarti sekitar 60.000 dosa. Itu minimal. Harusnya malu. Makin tua makin malu, makin tua makin sadar diri. Tetapi Allah tidak melihat kita dengan banyaknya dosa itu. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Mari kita bersyukur.
kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih yang tak terbatas adalah kasih yang melimpah. Itu adalah sifat dari kasih Allah yang tak terbatas. Itu adalah penjabaran dari kasih Allah yang tak terbatas itu. Kita mengingat hari ini bahwa Tuhan telah mati buat kita. Disebutkan di dalam ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Ingat itu, kaya dengan rahmat. Oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Saya sungguh tergugah, saya sungguh kagum memperhatikan kalimat demi kalimat di dalam ayat ini. Disebutkan Allah yang kaya dengan rahmat. Dan disebutkan juga yang memiliki kasih yang melimpah. Dan kemudian kasih yang melimpah itu dicurahkan kepada kita semuanya. Bukankah itu seharusnya kita merasa bersyukur? Allah telah menciptakan kita. Allah telah menyelamatkan kita. Kemudian Allah terus-menerus memelihara dan menunjukkan kasih yang besar itu di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Ia terus memelihara kita. Bapak Ibu, saya sangat merasa kagum dan luar biasa. Bagaimana kasih Allah yang tak terbatas itu. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu, saya merenungkan firman Tuhan ini. Saya menghayati kebenaran Tuhan ini. Betapa kita sering tidak setia. Betapa saya di dalam hidup tidak setia, tidak taat, tidak mau melakukan kehendak Allah. Tetapi disebutkan sekalipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Kita menyangkalnya, ia tetap setia. Kita tidak mengasihinya, ia tetap mengasihi kita. Kasih Allah yang sungguh luar biasa ini dijelaskan sebagai pemberian yang melimpah. Allah yang kaya dengan rahmat. Itu kasih yang melimpah itu dicurahkan kepada kita. Ia berikan kita hal-hal yang baik menurut cara dan kedaulatannya. Ia memberikan segala yang terbaik di dalam hidup kita. Kurang apa Allah bagi kita? Jikalau itu masih kurang, Allah akan memberikan, Allah akan menambahkan kepada kita semua. Sehingga kita mencapai pada kasih Allah yang sempurna itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mengingat kasih Allah yang tak terbatas. Kasih Allah yang melimpah dicurahkan terus menerus kepada kita. Dicurahkan secara luar biasa. Sampai kita tidak sanggup menghitungnya. Dan kasih Allah memang tak terbatas. Memang dalam pengertian kita yang terbatas. Memang dalam pemahaman kita dan konsepsi kita sebagai manusia. Kadang kita berkata, ya Tuhan, aku telah mengasihi Engkau. Tetapi di manakah kasih-Mu itu? Di manakah kekayaan rahmat-Mu yang kami dengar dari mimbar-mimbar Kristen? Buktinya saat ini saya mengalami kesulitan. Saya mengalami keadaan-keadaan yang tidak enak. Itu memang pikiran manusia kita. Tetapi saya yakinkan kita semua bahwa kebenaran firman Tuhan tidak mungkin berubah. Bahwa Allah memberikan hal-hal terbaik di dalam kehidupan kita. Bahwa Allah mencurahkan kasih itu di dalam hati kita. Kemudian akan menjalar. Kemudian akan berkembang di dalam kehidupan rohani kita. Dan sebenarnya kalau kita menyadari hal ini, kita akan sungguh menikmati kasih Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, kita sadar, kita tahu firman Tuhan diungkap kepada kita. Allah melimpahkan kasih itu. Allah yang kaya dengan rahmat. Kristus yang telah mati bagi penebusan dosa-dosa kita. Yang saat ini kita peringati sebagai Jumat Agung. Ia telah menunjukkan kasih itu kepada kita. Tetapi kita harus akui, kita sering sekali berkhianat kepada Tuhan. Kita mengkhianatinya. Kita mempermalukan namanya. Hari ini kita disadarkan kembali. Mari kita kembali kepada kasih Allah. Mari kita bersyukur dan mari kita membuat komitmen. Ya Allah, karena Engkau telah melimpahkan kasih kepada
kami, dalam hidup kami. Saya mau hidup untuk melakukan kehendak. Tiap saat Allah berseru kepada kita. Dan kadang kita cuek. Tetapi hari ini mari kita berkomitmen. Ya Tuhan, setiap kali Engkau memanggilku, aku berkata dalam hati, ya Tuhan, ini hatiku siap melaksanakan kehendak-Mu. Allah mengasihi kita dengan melimpah. Itu kasih Allah yang tak terbatas. Itu yang kedua. Kasih Allah yang tak terbatas adalah kasih yang tanpa syarat. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih yang melimpah. Dan yang ketiga adalah kasih yang menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang terkasih, kasih Allah dijelaskan sebagai kasih yang menyerahkan nyawanya sendiri, sebagai kasih yang sempurna. Itu diungkap di dalam pasal 2 ayat 5 dari surat Efesus yang saat ini sedang kita bahas. Disebutkan di situ, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Walaupun secara eksplisit tidak diungkap bahwa kasih Allah itu ditunjukkan dengan pengorbanan Kristus yang rela mati menyerahkan nyawanya bagi kita. Namun konsepsi kebenaran firman Tuhan itu ada di sini. Disebutkan di situ bahwa Allah menyelamatkan kita, Allah menghidupkan kita kembali, Allah menebus kita dengan pengorbanan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 disebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have eternal life. Bahkan di dalam Filipi pasal 2 diungkapkan kebenaran firman Tuhan, bahwa Dia sebagai Allah telah rela mengosongkan dirinya sendiri menjadi manusia dan taat untuk menderita dan mati, bahkan mati terkutuk di atas kayu salib. Itu adalah kasih Allah yang sempurna. Itu adalah kasih yang tak terbatas. Ia rela menyerahkan nyawanya. Allah yang penuh dengan rahmat, Ia berikan anaknya buat saya dan saudara-saudara semua, supaya kita memperoleh hal-hal terbaik, yaitu keselamatan kita, yang pada akhirnya kita nikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Kristus di hadapan tahta Allah Bapa. Kasih Tuhan Yesus Kristus yang Dia berikan, yang Dia tunjukkan kepada kita, ini sungguh-sungguh luar biasa. Ini membutuhkan sebuah perjuangan dengan penuh kesungguhan. Maka ketika Tuhan kita berada di Taman Getsemani, Ia mengalami pergumulan yang luar biasa. Tetapi oleh karena kehendak dan kasih Allah dan kasih Tuhan kepada kita, Ia berjuang secara luar biasa. Di dalam doanya Ia berkata, ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku. Ini menunjukkan bagaimana beratnya pergumulan. Sampai Tuhan berdoa dan disebutkan di situ keringat bercampur dengan darah. Itu menunjukkan ada suatu tekanan yang luar biasa. Sampai pembuluh-pembuluh darah dari tubuhnya itu pecah dan bercampur dengan keringat, itu keluar melalui pori-porinya. Itu sebuah perjuangan demi kasih yang tak terbatas. Kita harus akui, kita kadang mengeluh karena pekerjaan untuk Tuhan. Itu tidak sebanding dengan kasih yang ditunjukkan oleh Allah kepada saya dan saudara. Kalau kita mengerti konsep ini, maka kita tidak segan-segan memberikan segalanya untuk meresponi kasih Allah yang tak terbatas, yang juga telah memberikan segalanya, yang terlebih dahulu telah menyerahkan anaknya, menyerahkan nyawa anaknya untuk menebus kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
para murid, para rasul yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, telah memperoleh pencerahan sehingga memahami makna kematian Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak segan-segan menyerahkan hidup mereka juga untuk Tuhan. Hampir semua rasul itu meninggal sebagai martir. Hanya Yohanes yang memiliki umur panjang. Itu dengan tujuan untuk menyampaikan kepada kita wahyu Tuhan melalui Yohanes. Ini kasih Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Bagaimana mereka yang telah memahami kasih Allah itu juga telah menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya, korbankan segalanya untuk Tuhan yang telah berkorban untuk kita. Petrus mati dengan disalib terbalik. Ada yang dicincang, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dipotong, ada yang dibunuh dengan keji, ada yang dipenjara sampai mati, ada yang dipenjara seumur hidup. Mereka korbankan semua. Kenapa? Karena mereka telah mengerti kasih Allah yang telah berkorban. Kristus Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk saya dan saudara-saudara semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kasih Allah sungguh-sungguh luar biasa. Kasih Allah sungguh-sungguh sempurna. Itu adalah kasih yang tak terbatas buat kita. Disebutkan kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Maka kita patut untuk bersyukur. Maka tidak ada hal yang layak untuk kita banggakan. Tidak ada hal yang patut untuk kita sombongkan. Semua karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu merupakan kasih yang melimpah, yang tak terbatas. Kita senantiasa terima. Bapak Ibu, kadang kita kurang bersyukur. Tiap-tiap hari kita menikmati udara segar. Kita menikmati sinar matahari. Kita menikmati pemeliharaan Allah yang luar biasa. Dan terlebih lagi saat ini kita menikmati persekutuan yang indah, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita menikmati keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita menikmati darah yang tercurah di atas kayu salib. Dan bahkan boleh dikatakan bahwa kita menikmati berkat-berkat rohaniah dan juga berkat-berkat jasmaniah lebih daripada orang-orang yang belum selamat. Namun kita kurang bersyukur. Kita kurang menghayati kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita kurang melayani, kita kurang menyembah. Tiap-tiap hari Allah hendak menyapa kita. Allah ingin bersekutu dengan kita. Tiap-tiap pagi Allah menyapa kita dengan berkata, "Hai anakku, bangunlah, mari bersekutu dengan aku." Tetapi kita cuek. Kita cuekin Tuhan. Allah yang telah menunjukkan kasih yang luar biasa, tetapi kita kurang bersyukur. Allah yang telah mencurahkan segala hal yang baik, kita kurang bersyukur. Allah yang menunjukkan kasih yang sempurna, kita khianati. Itu yang sering terjadi. Tiap-tiap hari Allah sapa kita, kita cuek. Kita berkata, "Maaf Tuhan, saya terlalu sibuk untuk hari ini." Persiapan untuk segala hal, untuk pekerjaan, ada kegiatan dan sebagainya. Hari ini kita diingatkan kembali. Allah tiap-tiap saat memanggil kita. Bahkan firman Tuhan tadi berkata, kita tidak setia pun, ia tetap setia. Bukankah hal ini menunjukkan bagaimana kita memahami kasih Allah? Dan seharusnya kita bersyukur, seharusnya kita menyembah Tuhan, seharusnya kita hidup bagi Dia, seharusnya kita menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita untuk memuliakan namanya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita ambil komitmen, mari kita buat perjanjian hidup mati dengan Tuhan untuk menyerahkan segala-galanya, habis-habisan dengan Tuhan, karena Tuhan telah menyerahkan segala-galanya untuk saya dan saudara. Mari kita hidup menyerahkan hidup kita, komitmen, Tuhan, saya mau menyembah Engkau seumur hidupku. Saya rela dikhianati, saya rela dipersekusi, saya rela menjadi korban, saya rela
dikucilkan oleh orang-orang, tetapi saya mau hidup terus-menerus untuk mengasihi engkau sebagaimana engkau telah mengasihi saya sampai saya tidak mampu memahami betapa besarnya kasih-Mu yang tak terbatas itu. Bapak Ibu yang terkasih, tiap hari Allah menyapa kita. Mari kita menyapa Allah. Mari kita bersatu. Mari kita memiliki waktu untuk terus-menerus beribadah, menyembah Tuhan, dan melayani Dia seumur hidup kita. Ini adalah respon kita dari kasih Allah yang tak terbatas. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya.